Di ujung desa Mulyodadi, berdiri sebuah rumah reyot yang nyaris tak berbentuk. Atapnya miring, dindingnya ditambal triplek, dan halaman depannya dipenuhi ilalang liar. Rumah itu dihuni oleh seorang lelaki tua, dekil, berambut gimbal, dan selalu berbicara sendiri. Warga menyebutnya Pak Parman gila, tak ada yang tahu nama aslinya, tak ada yang tahu dari mana ia datang, yang mereka tahu hanya satu, Pak Parman sering berkeliaran malam-malam, bicara sendiri di kuburan, kadang tertawa keras sambil menatap langit. Anak-anak kecil takut padanya, para ibu melarang menyebut namanya saat maghrib, dan para lelaki desa hanya menengok rumahnya jika terpaksa, karena setiap kali didekati, selalu ada aroma menyan terbakar dan suara-suara aneh yang entah dari mana. Namun sejak 2 minggu terakhir, suasana desa berubah. Ayam-ayam sering mati mendadak, suara aneh terdengar dari sumur belakang rumah warga, dan satu keluarga di ujung timur kehilangan anak bungsunya tanpa jejak. Semua menduga ada yang tidak beres. Warga mulai gelisah, dan seperti biasa, mereka butuh kambing hitam, dan tak butuh waktu lama sebelum Pak Parman kembali disebut-sebut. Dia pasti bawa ilmu hitam, kata salah satu warga, orang waras mana yang tiap malam jalan ke kebun pisang sambil bawa dupa. Namun di balik semua gunjingan itu, tak ada yang tahu bahwa Pak Parman bukan orang sembarangan. Ia punya nama asli, Kiai Wiratma, dulu pernah mengajar di pesantren besar di Pati, namun menghilang setelah keluarganya dibantai oleh jaringan pesugihan yang dibelanya di masa lalu. Ia meninggalkan dunia ramai dan menyamar sebagai orang gila, bukan karena putus asa, tapi karena ia tahu satu hal, bahwa untuk memburu musuh yang bersembunyi dalam bayang-bayang, seseorang harus menjadi bayangan itu sendiri. Malam itu, Pak Parman duduk di bawah pohon nangka tua, membakar menyan putih, dan meletakkan sebuah kendi kecil berisi air zam-zam. Ia berbisik dalam bahasa Arab pelan, tak terdengar jelas, namun tanah di sekitarnya mulai terasa lebih berat dan sunyi. Seekor anjing hitam muncul dari kebun belakang, tubuhnya besar, matanya merah menyala, tapi tak mendekat, hanya diam menatap Pak Parman dari jauh, lalu lari terbirit-birit, seperti tahu bahwa yang di depannya bukan sekadar lelaki tua gila. Dari kejauhan, di balik pagar bambu, seseorang mengintip dengan napas tercekat, matanya membelalak melihat bagaimana Pak Parman duduk tenang, sementara bayangan besar di belakangnya, tinggi, berkulit gelap, bertanduk, dan bermata merah, berdiri membisu, seperti penjaga setia. Tapi lelaki itu tidak takut, tidak kaget, ia hanya menoleh sedikit dan bergumam pelan, "Jangan dulu, malam ini belum waktunya." Dan malam pun kembali sunyi, tapi bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang terasa seperti seseorang sedang menggali kuburan di tempat yang salah. Sudah 2 malam berturut-turut, suara tangis bayi terdengar dari arah kebun pisang dekat rumah Pak Parman, padahal tak ada satupun warga yang tinggal di situ. Suara itu lirih, seperti merintih, lalu hilang tiba-tiba begitu subuh menjelang. Warga mulai gelisah. Pak RT sempat mengerahkan 3 orang muda untuk berjaga, tapi malam itu mereka justru mendengar langkah kaki di atas atap dan suara kentongan yang dipukul tanpa tangan. Salah satu dari mereka pulang dengan tubuh gemetar dan enggan bicara. Rumor makin liar, beberapa orang bilang ada siluman yang sedang mencari tumbal, ada pula yang menyebut nama lama yang seharusnya tak diucapkan, Kebo Ireng, makhluk yang konon dijaga oleh dukun pesugihan di lereng Gunung Lawu dan muncul setiap kali ada perjanjian baru dibuat. Di tengah keresahan itu, Pak Parman tetap seperti biasa, duduk di pinggir kali sambil meracik kemenyan, kadang tertawa kecil seperti sedang bercanda dengan seseorang, padahal tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Satu sore, seorang pemuda bernama Rian nekat mendekati Pak Parman. Ia merasa terus diikuti bayangan sejak malam terakhir ia pulang dari ronda. Tubuhnya lemas,
mimpi buruk datang setiap malam, dan entah kenapa setiap melihat Pak Parman, hatinya seperti berontak tapi sekaligus ingin mendekat. "Aku sakit, Pak," kata Rian pelan. "Di rumah kayak ada yang ngintip terus. Malam-malam kadang dengar suara ibuku dipanggil padahal beliau udah wafat." Pak Parman menatapnya lama, lalu mencelupkan jari telunjuk ke kendi kecil di sampingnya. Ia menyentuh kening Rian tanpa berkata sepatah pun, dan detik itu juga, Rian jatuh pingsan tanpa suara, wajahnya pucat, tubuhnya dingin seperti baru keluar dari kuburan. Warga yang melihat kejadian itu langsung panik. Ada yang bilang Pak Parman sedang menyantet Rian, ada yang menyuruh bakar rumahnya malam itu juga, tapi sebelum niat itu dilakukan, Rian sadar dan menangis. "Dia selamatkan aku," dia tarik bayangannya keluar, "aku lihat wujudnya, hitam, besar, bukan manusia." Sejak malam itu, beberapa warga yang sebelumnya mengejek mulai menunduk setiap lewat rumah Pak Parman. Mereka tidak lagi bersuara keras, tidak lagi melempar sisa makanan ke halaman, dan tidak lagi berani menyebut "gila" di depan anak-anak. Namun, di sudut lain desa, ada seseorang yang marah mendengar cerita itu, seorang lelaki gemuk dengan cincin akik besar di jari telunjuknya, pemilik warung sembako yang usahanya terus naik meski ekonomi desa memburuk. Namanya Wargo, dan ia tahu, kehadiran Pak Parman bisa merusak semua rencananya. Wargo bukan sekadar pedagang biasa, ia sudah 10 tahun menjalin perjanjian pesugihan dengan seorang dukun tua dari daerah seberang, dan setiap 5 tahun sekali, satu nyawa harus diserahkan agar warungnya tetap penuh dan uangnya terus mengalir. Dan tahun ini, waktunya hampir tiba, ia sudah menandai satu pemuda dari kampung bawah sebagai calon tumbal, hanya tinggal menunggu waktu, sebelum lelaki gila itu mulai ikut campur. Tapi malam itu, Wargo bermimpi buruk. Ia melihat warungnya terbakar, semua rak runtuh, dan dari balik api muncul sosok berjubah putih dengan mata menyala terang. Di belakangnya berdiri sesosok makhluk besar bertanduk, membawa keris panjang yang meneteskan darah segar. Wargo terbangun dengan peluh membasahi bantal, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut, tapi bukan pada jin, bukan pada dukun, melainkan pada seseorang yang selama ini dianggap gila oleh seluruh desa. Sejak malam Wargo bermimpi buruk, ia mulai sering mendatangi dukun langganannya yang tinggal di perbatasan desa. Namanya Mbah Taring, seorang lelaki tua bertubuh kecil dengan rambut putih panjang dan mata yang selalu tertutup sebagian oleh kelopak yang menggantung. Mbah Taring bukan orang sembarangan. Di kalangan pesugihan namanya dikenal karena bisa mengatur tumbal tanpa meninggalkan jejak. Selama bertahun-tahun ia sudah menumbalkan puluhan nyawa, dari anak kecil sampai perempuan hamil, dan tak pernah satu pun terbukti oleh warga. Wargo duduk di depan gubuk bambu yang setengah runtuh itu, membungkuk sambil menyodorkan buntalan kain putih berisi sesajen. Di depannya, Mbah Taring sedang mengisap cerutu cengkeh panjang yang tak pernah padam sejak sore. Ada yang ganggu? Bah, lelaki tua, bajunya compang camping, tapi mata orang itu, bukan mata orang waras, kata Wargo sambil menunduk dalam, suaranya seperti tercekat. Mbah Taring tidak langsung menjawab, ia hanya menutup cerutunya dengan telapak tangan kiri, lalu berbisik ke tanah, entah dalam bahasa apa, lalu menengadah dan berkata pelan, "Dia bukan orang biasa, kau kira gila, padahal dia sedang menyapu jalan yang akan kau lewati sendiri." Wargo tercekat, tapi belum sempat bertanya, Mbah Taring menyuruhnya pulang, "Bawa darah ayam jago malam Jumat, kubuatkan pengalihan, dan ingat, tumbalmu harus jadi sebelum malam purnama, kalau gagal, giliranmu yang diambil." Di desa, suasana makin berat, satu demi satu warga mulai mengeluh sakit aneh, tubuh lemas, mimpi buruk, dan beberapa bahkan melihat sosok hitam berdiri di depan rumah mereka setiap malam, diam tanpa suara, hanya menatap.
Pak RT memanggil dukun kampung, menggelar selamatan kecil dan membakar menyan di 4 penjuru desa, tapi hasilnya nihil, karena gangguan itu bukan datang dari makhluk liar, melainkan dari sesuatu yang sudah lama dipelihara diam-diam oleh orang dalam. Sementara itu, Pak Parman tetap hidup seperti biasa, tapi malam-malamnya kini dihabiskan di tengah kebun bambu, duduk bersila menghadap arah barat, membentangkan kain putih dan menaruh kendi, pisau kecil, dan sebungkus bunga kantil yang kering. Kadang, terdengar suara seperti 2 orang sedang berbicara pelan dari arah tempatnya duduk, tapi saat didekati, hanya ada Pak Parman seorang diri, menunduk dalam, dan sesekali tersenyum seperti sedang menerima bisikan dari makhluk tak kasat mata. Beberapa pemuda mulai curiga, terutama setelah Rian, pemuda yang pernah pingsan setelah disentuh keningnya, mengaku bahwa malam-malam ia bermimpi berdiri di tengah lingkaran api, dikelilingi orang-orang berjubah hitam, dan dari kejauhan, Pak Parman berdiri diam membawa tongkat kayu dan sorotan mata tajam. "Aku takut sama dia, tapi anehnya aku juga merasa aman kalau dia ada," kata Rian suatu malam, saat duduk sendiri di pos ronda. Warga tak lagi berani membicarakan Pak Parman sembarangan, mereka mulai menyadari bahwa lelaki itu bukan sekadar pengganggu, tapi mungkin satu-satunya orang yang bisa menghadapi kegelapan yang perlahan menyelimuti desa mereka. Namun, di tempat lain, warga sudah bersiap, malam purnama tinggal 7 hari, dan nama tumbal sudah dikunci. Seorang bocah laki-laki bernama Raffi, anak dari buruh tani yang tinggal tak jauh dari warungnya. Anak itu lugu, tak banyak bicara, dan paling sering bermain sendiri di bawah pohon mangga tua. Warga sudah menyiapkan semuanya, termasuk petunjuk jalan darah, lembaran kain kafan dan segumpal tanah kuburan yang dibungkus kain merah. Ia hanya menunggu malam itu tiba. Tapi yang tak ia tahu, langkahnya sudah diikuti, bukan oleh manusia, tapi oleh makhluk tinggi besar bermata merah, yang selalu berjalan 6 langkah di belakangnya, tak terlihat, tapi terasa oleh tanah yang ia pijak setiap malam. Malam itu, langit seperti tercekik awan, tak ada bintang, bulan pun lenyap di balik kabut yang turun lebih cepat dari biasanya, udara terasa lebih dingin, dan suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Seolah seluruh desa tahu akan ada sesuatu yang tidak biasa. Di rumah kecil dekat sawah, Raffi sedang tidur di ruang tengah bersama ibunya, sementara ayahnya baru saja pulang dari sawah membawa cangkul. Wajahnya kelelahan tapi tenang. Mereka tidak tahu bahwa malam itu nama Raffi telah ditulis di atas tanah pekuburan tua dengan darah ayam cemani. Di seberang desa, warga duduk bersila di ruangan gelap di belakang warungnya. Di depannya ada baskom tanah liat berisi darah dan rambut Raffi yang ia dapat diam-diam 2 hari lalu. Di sampingnya berdiri patung kecil berkepala kambing, matanya dilumuri minyak misik dan serpihan cermin retak. Ia membaca mantra yang diberikan Mbah Taring, pelan tapi berat, seperti menelan duri setiap kali mulutnya bergerak. Lilin hitam menyala dengan api kecil, dan di langit-langit, bayangan mulai menari, bukan karena api, tapi karena sesuatu yang bergerak tanpa bentuk. Di saat bersamaan, Raffi mulai menggigil dalam tidurnya, tubuhnya berkeringat, dan matanya bergerak cepat di balik kelopak tertutup. Ibunya yang awalnya mengira anaknya demam mulai panik saat melihat Raffi tiba-tiba duduk. Matanya terbuka tapi tak sadar, menatap ke satu titik kosong di pojok ruangan. Raffi, kamu kenapa, nak?" tanya ibunya sambil mengguncang tubuh kecil itu, tapi Raffi tak menjawab, hanya terus menatap pojok ruangan, dan dari mulutnya keluar bisikan pelan, "Panas, di belakangnya ada api, tolong padamkan." Ayahnya segera memeluk tubuh anak itu, tapi saat kulit mereka bersentuhan, ayahnya justru memekik kaget, seperti menyentuh bara. Tubuh Raffi betul-betul panas, dan dari jari-jarinya muncul bekas seperti luka bakar tipis. Saat itu juga,
Lampu di rumah mati, dan angin dingin menerpa dari jendela terbuka. Kain tirai tersibak, dan sesosok bayangan melintas cepat. Ibunya menjerit, tapi tak ada yang datang. Rumah itu seolah diisolasi dari desa sekitarnya. Tapi seseorang datang, berjalan pelan dari arah sungai, membawa tongkat kayu dan kendi kecil tergantung di pinggangnya. Rambutnya acak-acakan, bajunya compang camping, tapi langkahnya ringan, seolah tanah membuka jalan di bawah kakinya. Pak Parman berdiri di depan rumah Raffi, menatap jendela gelap itu lama, lalu menunduk, mencium tanah, dan menggumam, "Mereka sudah mulai, tapi malam ini belum waktunya." Ia mengetuk pintu pelan, 3 kali, lalu duduk bersila di depan pintu tanpa berkata apa-apa, hanya menaruh kendi, membuka bungkusan kecil berisi pasir dari masjid tua yang sudah lama roboh, dan mulai menulis huruf Arab dengan jari telunjuknya. Di dalam rumah, Raffi mulai menangis pelan, lalu tubuhnya menggigil hebat dan tiba-tiba terkulai lemas seperti habis dicabut nyawanya. Ibunya menjerit histeris, ayahnya bersimpuh sambil memanggil-manggil nama anaknya. Tapi sebelum mereka sempat membawa Raffi keluar, suara dari luar rumah terdengar, bukan ketukan, tapi seperti nyanyian lembut, bahasa asing, tapi ritmenya seperti doa-doa kuno, dan suara itu datang dari arah lelaki yang duduk di luar. Raffi membuka matanya perlahan, napasnya berat, lalu menangis keras, memeluk ibunya sambil berteriak, "Ada yang mau tarik aku, Mak, tapi nggak bisa masuk. Karena pintu rumahnya udah dijaga orang tua yang bawa tongkat." Esok paginya, seluruh desa tahu kejadian itu, tapi tak ada satupun yang berani mendatangi Pak Parman, karena mereka tahu, mulai malam itu, perang yang tidak terlihat sudah benar-benar dimulai. Dan warga, yang merasa ritualnya gagal, mendatangi Mbah Taring dengan wajah penuh kemarahan, tapi sang dukun hanya tertawa kecil, lalu berkata pelan sambil menunduk ke tanah, "Kau belum tahu siapa dia, dia bukan gila, dia dulu pemburu seperti kita, tapi berhenti, dan kini kembali." Pagi itu, warga mendapati warungnya berantakan, rak makanan terguling, toples pecah berserakan, dan beberapa bungkus beras koyak seperti dicakar binatang, padahal malam sebelumnya ia sudah mengunci semua pintu dan jendela. Ia berdiri di tengah warung, napas memburu, matanya menatap setiap sudut ruangan, mencari tanda-tanda pencurian, tapi tak ada jejak kaki, tak ada pintu yang rusak, hanya satu hal yang membuatnya benar-benar takut, di dinding belakang. Ada tulisan dengan darah. "Waktumu hampir habis." Warga memanggil Mbah Taring siangnya, dengan wajah tegang dan tangan gemetar, tapi sang dukun hanya duduk tenang di atas tikar pandan, menyalakan dupa dari kertas bekas, lalu berkata, "Jin pesugihanmu tidak bisa menembus batas rumah itu, anak yang kau pilih sudah dilindungi, dan kini jin itu lapar, kalau tidak dikasih, bisa berbalik ke kamu." Mbah Taring tidak menoleh sedikit pun, hanya terus membaca sesuatu dari lembaran lontar tua, sementara warga berkeringat dingin, karena ia tahu, bila perjanjian tak ditepati, maka dirinya sendiri akan jadi tumbal berikutnya. Sore harinya, warga desa geger, seekor kambing peliharaan milik Pak Lurah ditemukan mati tergantung di pohon mangga, ususnya dikeluarkan dan dijajarkan membentuk huruf yang tak bisa dibaca, sebagian bilang itu ulah makhluk, sebagian lagi bilang itu pesan. Pak RT mulai cemas dan meminta bantuan ke kepala desa untuk mengundang orang pintar, tapi sebelum keputusan diambil, beberapa pemuda mulai membicarakan satu nama, Pak Parman, orang yang mereka sebut gila, tapi entah kenapa justru selalu muncul tiap kali ada hal-hal ganjil. Di malam yang sama, suara gamelan terdengar dari arah sungai, padahal tak ada yang menggelar hajatan. Suara itu pelan, seolah dimainkan dari dasar air, disusul dengan aroma bunga melati yang menyesakkan dada. Beberapa pemuda nekat mendekati asal suara,
Tapi sebelum mereka sampai ke tepi sungai, langkah mereka terhenti, tubuh terasa berat, dan salah satu dari mereka, bernama Dika, tiba-tiba muntah darah dan jatuh pingsan, matanya terbuka tapi kosong, seperti dilihat dari balik cermin retak. Kejadian itu membuat desas-desus makin liar, tapi satu hal yang mulai dipahami warga, gangguan ini bukan gangguan biasa, ini sudah masuk ranah perjanjian hitam, dan nama Pak Parman kini tak lagi disebut dengan cemooh, melainkan dengan pelan dan penuh rasa was-was. Pak Parman sendiri malam itu berdiri di depan sungai, membawa kendi air dan segenggam garam kasar. Di sampingnya berdiri sosok tinggi berkerudung putih, tak bicara, tak bergerak, hanya menatap air yang mengalir perlahan tapi terasa seperti menarik sesuatu ke dasar. Belum selesai, belum juga dimulai, tapi darah sudah dicium, gumam Pak Parman sambil menabur garam ke permukaan air. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar jeritan panjang dari arah rumah warga. Suara itu tidak seperti suara manusia, lebih mirip perpaduan antara tangisan perempuan dan geraman binatang. Di warungnya, warga berdiri mematung melihat sosok hitam setinggi 2 meter berdiri di pojok ruangan, matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang meneteskan darah, dan di tangannya tergenggam kepala ayam cemani yang masih berdenyut. Sosok itu tak berbicara, hanya menatap, lalu menghilang seperti asap tersapu angin. Dan di saat yang sama, Pak Parman menutup kendi dengan daun sirih, lalu menoleh pelan ke belakangnya. Sudah waktunya, dia akan memanggil satu lagi, dan kali ini, bukan anak kecil. Hari itu, warga tidak membuka warung, pintu ditutup rapat, jendela dilapisi koran, dan di halaman belakangnya tercium aroma amis menyengat, seolah ada bangkai yang dibiarkan membusuk. Beberapa anak kecil lewat dan mencium bau itu, tapi segera disuruh pulang oleh orang tuanya. Di dalam rumah, warga sedang berdiri di depan tungku tanah, di atasnya ada wajan berisi minyak kelapa bercampur rambut dan kuku. Ia menatap nyala api dengan mata merah karena tak tidur, mulutnya bergetar sambil mengucapkan mantra dari kertas usang pemberian Mbah Taring. Malam itu adalah malam kelima sejak tumbal gagal diambil, dan jin pesugihannya mulai haus. Suara-suara mulai terdengar dari balik cermin kamar mandi, dari lubang angin, bahkan dari bawah kolong ranjang. Semuanya memanggil namanya dengan bisikan panjang dan lembab. Dalam keputusasaan, warga memilih target baru, seorang lelaki tua sebatang kara bernama Pak Wirto, pensiunan buruh pabrik yang tinggal di gubuk kecil dekat kuburan lama. Ia dianggap tidak akan dicari siapa-siapa jika tiba-tiba hilang. Warga menaburkan tanah kuburan di depan rumah Pak Wirto malam itu, lalu meletakkan boneka jerami kecil dengan rambut manusia di bagian kepalanya, dan menusuknya dengan jarum kuningan, berharap nyawa tua itu cukup untuk menenangkan jin di belakang punggungnya. Namun yang tak ia tahu, Pak Wirto bukan target lemah. Lelaki tua itu dulu pernah menjadi murid dari pesantren yang sama dengan Kiai Wiratma, dan meski tak lagi mengamalkan banyak ilmu, ia masih rajin membaca ayat-ayat pelindung setiap malam sebelum tidur. Ketika ritual warga selesai, angin malam mendadak mati, dan suara seperti jantung yang berdetak keras terdengar dari dalam perut bumi. Seluruh rumah warga berguncang sebentar, lalu sunyi, dan ia mengira semuanya berhasil. Tapi 1 jam kemudian, seekor anjing menggonggong liar di depan rumahnya, melolong panjang ke arah atap, dan tiba-tiba suara pintu depan terbuka sendiri. Dari dalam muncul asap hitam dan bau besi terbakar, lalu terdengar suara serak, "Kau beri kami daging busuk." Warga berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menutup wajahnya dengan kain sarung. Tubuhnya gemetar hebat saat mendengar suara langkah kaki basah mendekat. Setiap langkah seperti kaki lumpur menginjak paku, pelan tapi berat, menembus dinding suara apapun. Paginya,
Warga menemukan bagian depan warung Wargo basah oleh darah ayam dan bulu yang berhamburan, dan satu tulisan besar di tanah yang ditulis dengan arang. "Tumbalmu salah, waktumu habis." Wargo tidak terlihat selama 2 hari, hingga akhirnya datang ke rumah Mbah Taring dengan tubuh kurus dan mata kosong. Bibirnya gemetar terus mengulang satu kalimat, "Aku lihat wajahnya, bukan jin, tapi manusia, tapi matanya bolong ke dalam." Mbah Taring hanya menatapnya diam, lalu memberikan satu kantong kain kecil berisi pecahan kaca dan tanah dari kuburan bayi. "Kalau kau mau selamat, satu-satunya cara, lumpuhkan lelaki gila itu sebelum purnama, karena kalau tidak, dia yang akan menjemput jinmu kembali." Di sisi lain desa, Pak Parman duduk di depan rumah Pak Wirto, menyeruput teh hangat sambil memandang langit sore yang mulai kemerahan. Dia mulai ceroboh, dan setiap kesalahan akan dibayar 2 kali lipat. Sore itu, angin berhembus dari arah kuburan, membawa bau anyir yang tak wajar, dan suara burung gagak terdengar 3 kali, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pak Parman menatap ke arah timur desa, lalu berbisik pelan, "Mereka akan memanggil sesuatu yang seharusnya tidak dibangunkan." Dan malam itu, tanah desa mulai terasa berat saat dipijak, seolah sesuatu yang besar sedang berjalan pelan dari dasar bumi. Malam itu, Wargo dan Mbah Taring bertemu di tepi hutan kecil sebelah barat desa, tempat di mana orang-orang enggan lewat bahkan siang hari sekalipun. Tanahnya lembab, pohonnya bengkok ke arah yang salah, dan suara jangkrik tak pernah terdengar di sana. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjulur seperti tangan, Mbah Taring mulai menggambar lingkaran besar dengan arang dan darah kelelawar. Di tengah lingkaran itu, ia menaruh kendi tua yang disegel dengan benang merah dan bunga kenanga hitam. "Kita tidak lagi memanggil jin biasa, Go, yang ini sudah terkunci sejak zaman leluhurmu," kata Mbah Taring dengan suara serak. "Tapi kalau berhasil, bukan hanya lelaki gila itu yang hilang, bahkan tanah tempat dia berpijak bisa kau beli dengan darah." Wargo mengangguk, matanya dipenuhi kegelisahan bercampur dendam. Ia ingin menyingkirkan Pak Parman secepat mungkin, tapi di balik ambisinya, ia tak sadar bahwa ritual ini bukan lagi tentang pesugihan, melainkan tentang membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup selamanya. Ritual itu dimulai tepat tengah malam, dengan bacaan panjang dalam bahasa yang tak dimengerti. Angin berhenti, udara menebal, dan dari dalam kendi mulai terdengar suara lirih seperti tangisan perempuan tua, pelan, namun menikam telinga. Wargo memegang kepala ayam cemani hidup-hidup, lalu memenggalnya di atas kendi, darahnya menetes, dan tanah di sekeliling mereka tiba-tiba retak pelan, bukan seperti gempa, tapi seperti tulang tanah yang sedang patah. Tiba-tiba, seluruh pohon di sekitar membungkuk, dan udara berubah seperti ditarik dari paru-paru, lalu bayangan besar muncul di atas mereka, tinggi seperti 2 kali pohon kelapa, tak berbentuk jelas, tapi berdenyut, bernafas, dan menatap dari atas. Mbah Taring tersungkur, tubuhnya menggigil. Ia tidak menyangka bahwa makhluk yang datang adalah bayangan ketiga, makhluk tua dari garis leluhur pesugihan yang tidak tunduk pada manusia, tidak bisa dikendalikan, dan hanya mau datang bila merasa tertantang. Makhluk itu tidak berbicara, tapi Wargo merasakan suaranya langsung di dalam dada, "Siapa yang kau perintahkan untuk kubinasakan?" Dengan gemetar, Wargo menyebut nama Pak Parman, dan saat itu juga makhluk itu menghilang, menyisakan hawa panas menyengat seperti baru terbakar petir. Daun-daun di sekitar mereka gosong, dan tanah di bawah lingkaran berubah menjadi hitam legam seperti habis terbakar minyak. Namun, malam itu juga, sesuatu terjadi di rumah Pak Parman. Kendi kecil di ruangannya retak dengan bunyi keras, kain putihnya terangkat sendiri, dan api dari dupa melompat tanpa disentuh.
sosok besar berkerudung yang biasa berdiri diam di belakangnya menunduk dalam dan berbisik. Mereka membangunkan yang lebih tua, "Kau tidak bisa sendiri." Pak Parman hanya diam, lalu membuka satu peti kayu di bawah lantai, peti yang sudah terkunci selama hampir 2 dekade. Di dalamnya terdapat kain kafan tua, kitab bertulisan tangan, dan sebuah belati kecil dengan pegangan dari tulang kerbau. Ia menatap benda-benda itu lama, lalu menggenggam belati dan berdiri. Wajahnya lebih tegas dari sebelumnya, tatapannya tajam, bukan lagi seperti lelaki tua gila, tapi seperti seseorang yang tahu bahwa jalan pulang tidak lagi tersedia. Mereka buka pintu yang tidak punya engsel. Sekarang kita lihat, siapa yang mampu menutupnya kembali. Malam itu, suara aneh terdengar dari 7 penjuru desa, hewan-hewan resah, bayi menangis bersamaan, dan tanah terasa berdenyut halus. Warga tak tahu apa yang terjadi, tapi beberapa dari mereka mulai merapal doa lebih lama dari biasanya. Dan di balik langit kelam, sosok yang baru dipanggil itu mulai melangkah pelan, menelusuri batas desa, mencari satu nama yang telah disebut padanya, Parman. Langit desa itu tidak benar sejak sore, awan menggumpal hitam seperti jelaga, tapi tidak ada angin, tidak ada hujan, hanya diam, seolah langit sedang menahan napas, menunggu sesuatu jatuh ke bumi. Warga mulai resah, lampu-lampu padam sebelum maghrib, hewan ternak meronta, dan burung-burung tak kembali ke sarang. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan pintu-pintu ditutup lebih awal dari biasanya. Malam itu, suara muncul dari tempat yang tak diketahui, seperti lonceng kayu dipukul pelan dari dalam tanah, dan dari balik rumah-rumah tua, mulai terdengar langkah kaki tak kasat mata, pelan, panjang, dan tidak pernah benar-benar berhenti. Di jalan kecil menuju kebun pisang, Pak Lurah melihat bayangan panjang melewati sawah. Tubuhnya tinggi, tapi tak menyentuh tanah, seperti melayang di atas lumpur. Kepalanya tertutup kain merah basah, dan di tangannya tergenggam segumpal rambut manusia. Pak Lurah tak bisa bergerak, mulutnya ingin berteriak, tapi suaranya lenyap, dadanya berat seperti ditekan batu, sampai akhirnya sosok itu berhenti dan menatap ke arahnya, tanpa mata. Hanya rongga hitam menganga. Pak Lurah pingsan di tempat, dan saat ditemukan pagi harinya, rambutnya memutih seluruhnya. Ia tak lagi bicara, hanya menatap dinding dengan pandangan kosong dan tangan gemetar. Sementara itu, warga merasa semuanya berjalan sesuai rencana. Ia yakin makhluk itu akan segera menyingkirkan Pak Parman, tapi ia tak tahu bahwa makhluk itu tidak pernah menerima perintah. Hanya menerima bau darah dan nama yang dibisikkan dengan rasa takut. Tengah malam, satu persatu rumah mengalami gangguan, lampu menyala sendiri, pintu terbuka tanpa suara, dan bayangan orang berjalan dalam rumah padahal semua anggota keluarga sedang berkumpul di satu ruangan. Di rumah Raffi, suara ketukan terdengar dari kolong ranjang, pelan, tapi berulang. Dan setiap kali ibunya memeriksa, tak ada apa-apa, sampai akhirnya anak itu berkata dengan suara datar, "Dia sudah masuk, dia duduk di pojok kamarku." Dia bilang, "Ayah yang akan diambil duluan." Berita menyebar cepat, dan sebagian warga mulai menyebut nama Pak Parman, bukan lagi dengan nada mengejek, tapi dengan harapan samar, bahwa mungkin hanya dia satu-satunya orang yang bisa menjelaskan semua ini. Malam itu, Pak Parman berdiri di ujung jalan masuk desa, di tangannya tergenggam kendi yang sudah pecah di bagian bawahnya. Ia menyiramkan air dari kendi itu ke tanah sambil merapal doa dengan suara pelan, lalu menancapkan tongkat kayunya ke tengah persimpangan. "Aku sudah diam cukup lama, tapi mereka tak tahu cara meminta, dan kini desa harus bersih, dengan api atau dengan darah." Dari balik kabut, sosok besar itu muncul perlahan, tubuhnya seperti arang panas yang bergerak, wajahnya tanpa bentuk, tapi memancarkan kebencian tua.
dan setiap langkahnya membuat tanah melepuh. Pak Parman tidak mundur, ia menggenggam belati bertangkai tulang dan melangkah maju. Kau datang bukan untuk menagih, tapi untuk melahap, dan malam ini, kau akan kenyang, tapi bukan dengan mereka. Sosok itu meraung, suara yang membuat pepohonan menggugurkan daunnya, dan dalam sekejap, udara desa menjadi beku, bahkan api tidak menyala, dan suara ayam jantan pun membisu. Warga yang mengintip dari jendela hanya melihat dua bayangan berdiri saling berhadapan, satu tua dan ringkih, satu besar dan tak berbentuk, tapi malam itu menjadi malam terakhir di mana langit menolak menatap desa mereka. Dan saat fajar menyingsing, semua terasa berbeda, sunyi, berat, dan dingin. Tapi satu hal pasti, pertarungan sudah dimulai, dan darah akan tumpah sebelum semuanya kembali seperti semula. Langit masih gelap meski pagi sudah lewat, matahari seperti enggan terbit di atas desa itu, kabut tak kunjung naik, dan udara tetap berat seperti kain basah yang menutupi dada setiap orang yang mencoba bernapas. Wargo mengurung diri di warungnya, tak ada makanan, tak ada suara, hanya lilin kecil menyala di depan cermin retak. Ia tak tidur sejak 3 malam lalu, karena setiap kali matanya terpejam, ia melihat wajah hitam tanpa mata itu, menatap dari balik dinding. Ia memohon pada Mbah Taring agar menghentikan semuanya, tapi sang dukun sudah tidak bisa dihubungi, rumahnya kosong, lantainya berlubang, dan dari bawahnya tercium bau tanah basah bercampur bau daging tua yang membusuk. Wargo mulai merasakan hal-hal aneh, benda-benda bergerak sendiri, suara-suara datang dari tempat kosong, dan setiap pagi, ada bekas telapak tangan terbakar di dinding kamarnya, jumlahnya selalu bertambah satu setiap hari. Di ujung lain desa, Pak Parman mulai bersiap. Ia tahu pertarungan ini tidak bisa ditunda lebih lama, kendi retaknya sudah pecah sepenuhnya, dan tanda-tanda pada langit menunjukkan bahwa gerbang dari alam bawah telah benar-benar terbuka. Ia membuka kembali kain kafan yang dibungkus selama 20 tahun, di dalamnya ada sebilah pedang kecil dari kuningan tua, belatinya tak mengkilap, tapi bila disentuh, kulit akan terasa panas seperti besi baru dibakar. Pedang itu pernah ia kubur sendiri, ketika ia memutuskan meninggalkan dunia ilmu gelap, saat keluarganya binasa satu demi satu karena perjanjian yang tidak pernah ia tuntaskan. Dulu aku yang memanggil kalian, gumamnya, kini aku juga yang akan mengusir. Malam itu, Pak Parman menuju tengah desa, tempat tanah mulai merekah dan asap keluar dari celah-celah batu. Ia duduk bersila di sana, menaburkan garam kasar dan tanah dari 7 kuburan, lalu menancapkan belatinya ke tengah lingkaran. Dari kejauhan, warga mengintip dalam diam, mereka mulai percaya bahwa Pak Parman bukan orang gila, tapi seseorang yang sedang berusaha menahan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Waktu terasa berhenti saat suara seperti lonceng besar terdengar dari arah sungai, disusul dengan munculnya sosok bayangan setinggi pohon kelapa. Tanpa wajah, tubuhnya bergetar seperti asap tebal, dan setiap langkahnya membakar rerumputan yang dilewatinya. Pak Parman tak gentar, ia menggenggam belatinya dan mulai merapal doa dalam bahasa kuno. Suaranya tenang, pelan, tapi setiap kata membuat tanah bergetar dan angin berputar mengitari tubuhnya. Di tempat lain, Wargo mulai muntah darah, tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Ia melihat sosok Mbah Taring berdiri di pojok ruangan, tapi tubuhnya terbakar, matanya meleleh, dan mulutnya hanya berbisik satu kata berulang kali, bayarnya, sekarang. Wargo berusaha kabur, tapi pintu rumahnya tak bisa dibuka, jendela tertutup sendiri, dan dari lantai muncul asap tebal yang membawa bau daging gosong dan belatung. Dan saat ia menjerit, seluruh suara itu lenyap, digantikan dengan suara berat seperti batu terguling di dalam dada.
Suara yang sama dengan yang pertama kali ia dengar malam ketika ritual gagal, dan suara itu kini tak lagi bertanya, tapi menagih. Sementara itu, di tengah desa, Pak Parman mengangkat belati tinggi ke langit, dan tanah di bawahnya menyala perlahan, membentuk lingkaran api yang berputar dan membakar bayangan besar itu dari pinggirannya, perlahan namun pasti. "Kalau kau datang karena namaku disebut, maka pulanglah dengan namaku pula," ucap Pak Parman. Suaranya tak lagi seperti orang tua, tapi seperti suara yang sudah lama dikubur dan kini bangkit kembali. Langit mulai berubah merah, dan angin bertiup kencang dari 4 penjuru desa. Pertarungan itu belum selesai, tapi malam ini, desa tidak lagi sendiri. Malam terakhir itu tidak dingin, justru hangat seperti tubuh yang sedang demam tinggi. Tanah desa menguap, embun tak muncul, dan angin tak lagi berani menyentuh dedaunan. Di tengah lingkaran api, Pak Parman berdiri tegak, tubuhnya dikelilingi semburat merah dari tanah yang menyala, sementara sosok hitam besar yang melayang di hadapannya kini meringkuk, mengecil, dan perlahan terhisap ke dalam retakan tanah yang terbuka seperti mulut tua yang lapar. Pak Parman menutup matanya, lalu membaca baris terakhir dari mantra yang telah lama tak ia sentuh. Tangannya gemetar, tapi matanya tenang, belatinya ia tanamkan kembali ke pusat tanah, lalu tubuhnya jatuh bersila, napasnya panjang, peluh menetes dari dahinya seperti air hujan pertama. Dan tanah itu, yang sempat terbuka, bergetar, dan bernafas, kini kembali rapat, retakannya tertutup, dan nyala merah itu padam seperti lilin yang dihisap malam. Di waktu yang sama, Wargo meraung di dalam warungnya, tubuhnya dililit bayangan seperti tali basah. Ia menjerit, memohon ampun, menyebut nama siapa saja yang ia ingat, tapi tak ada satu pun yang datang. Dari tubuhnya keluar darah melalui pori-pori, dan dari dalam bayangan itu, muncul wajah-wajah yang pernah ia lupakan, wajah anak-anak kecil, lelaki tua, perempuan-perempuan yang matanya kosong. Mereka adalah tumbal-tumbal gagal, yang tertunda, yang disalahkan. Wargo tidak ditemukan keesokan paginya. Warungnya kosong, tapi di dinding belakang, terdapat tulisan yang tak pernah bisa dihapus, bahkan dengan kapur atau cat, berbunyi. Yang memanggil, akan dipanggil. Yang menukar, akan ditukar. Sementara itu, Pak Parman duduk diam di depan rumah kosong di ujung desa, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya tak lagi melihat seperti biasa, tapi seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak dan tidak ingin melihat lagi. Warga mulai menghampirinya perlahan, memberi makanan, air, dan ucapan terima kasih yang tertahan, tapi Pak Parman hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Jaga doa kalian, jangan asal sebut nama." Desa mulai tenang kembali, tapi tidak sepenuhnya. Ada malam-malam tertentu di mana udara berubah aneh, dan angin membawa bisikan samar. Warga sudah tahu, itu bukan pertanda buruk, hanya tanda bahwa penjaga lama sedang bangun sebentar, memastikan semuanya masih terkunci. Raffi tumbuh besar, tapi ia masih mengingat bayangan yang duduk di pojok kamarnya malam itu, dan setiap kali ia lewat di depan rumah Pak Parman, ia selalu menunduk dan berbisik pelan, "Terima kasih, Pak." Rumah Wargo dibiarkan kosong, rumput liar tumbuh menutup pintu dan jendela, dan meski warungnya pernah ramai, tak ada satupun orang yang mau menempati atau membongkarnya. Mbah Taring tidak pernah muncul lagi, dan sebagian percaya ia telah ditelan oleh kekuatan yang ia bantu bangkitkan, sementara sebagian lainnya percaya ia masih hidup, bersembunyi, menunggu kesempatan baru. Dan Pak Parman hilang di suatu pagi, tak meninggalkan jejak, hanya kain kafan lamanya tergantung di pohon Kamboja tua, dengan tali yang belum putus dan aroma garam yang menempel pada tanah di bawahnya. Warga tidak mencari, tidak bertanya, hanya mendoakan,
karena mereka tahu, orang seperti Pak Parman tidak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah tempat menunggu nama lain dipanggil dengan cara yang salah. 5 tahun telah berlalu sejak malam terakhir itu, desa terlihat tenang, anak-anak kembali bermain di tanah lapang, suara kentongan malam hanya menjadi penanda waktu, bukan lagi peringatan bahaya. Namun di balik keheningan itu, ada satu anak muda yang tak pernah berhenti penasaran, namanya Bima, cucu Pak RT lama, yang kini duduk di bangku kuliah di kota. Ia sering pulang saat libur semester, dan di setiap kunjungannya, ia selalu menyempatkan diri untuk bertanya tentang Pak Parman dan warga. Tak banyak yang berani menjawab, mereka hanya mengalihkan pembicaraan atau menyuruhnya berhenti membongkar masa lalu. Tapi bagi Bima, cerita itu bukan sekadar kisah lama, melainkan bagian dari garis keturunan yang entah kenapa mengusik pikirannya setiap malam. Suatu malam, Bima menyelinap ke bekas rumah warga, membawa senter dan kamera. Tanah di sekeliling rumah itu masih dibiarkan kosong. Rerumputan menjalar seperti urat luka yang tak pernah sembuh, dan aroma kapur barus masih samar tercium meski tak ada yang meletakkannya. Di dalam rumah, udara mati, tidak ada debu beterbangan, tapi hawa dingin merayap seperti kabut tipis yang menempel di kulit. Bima merekam setiap sudut, mengambil gambar dinding yang dulu ditulis darah, tapi kini hanya tampak seperti noda lama yang mengering. Namun saat ia menyentuh lantai bagian belakang, sesuatu terasa aneh, lantainya kosong, tak beralas, dan ketika ia mengetuknya, terdengar rongga kosong di bawahnya, seperti ada ruang tersembunyi. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali, memindahkan papan-papan tua dan lapisan tanah keras, dan setelah 1 jam, ia menemukan peti kecil berkarat, terkunci dengan besi melingkar dan segel yang hampir terhapus. Bima tak langsung membukanya, ia pulang membawa peti itu diam-diam, disimpan di gudang rumah kakeknya, dan sejak malam itu, ia mulai bermimpi. Mimpi itu selalu sama, ia berjalan di lorong sempit yang dindingnya basah, diterangi cahaya merah dari obor yang tidak menyala. Di ujung lorong, ada sosok laki-laki tua duduk membelakangi, tubuhnya kurus, kepalanya tertunduk, dan di sampingnya ada kendi kecil yang berdarah. Setiap kali Bima mendekat, sosok itu berkata pelan, "Kau menggali yang sudah terkubur, kau membuka yang sudah dibayar." Dan mimpi itu selalu berakhir dengan suara pecah, seperti beling diinjak dari dalam dada sendiri. Pagi harinya, Bima merasa lemas, seperti baru bangun dari tidur yang terlalu dalam, tapi ia tetap nekat membuka peti itu, dan di dalamnya ia menemukan selembar kertas, seikat rambut manusia, dan 1 belati pendek bertangkai tulang. Saat belati itu disentuh, udara di sekelilingnya menebal, dan dari luar gudang terdengar suara ayam berkokok 3 kali padahal belum subuh. Kakeknya yang mendengar suara itu langsung masuk ke gudang, wajahnya pucat, dan ketika melihat isi peti, ia hanya bisa berdiri lama lalu berkata, "Kau baru saja menarik utangnya kembali ke tanah ini." Dan malam itu, suara lonceng kembali terdengar dari arah sungai, pelan, seperti waktu berjalan mundur. Malam itu, hujan turun meski langit tak mendung, airnya berbau logam, dan tidak meninggalkan bekas basah, hanya membuat udara menjadi lebih pekat, seolah desa diselimuti selaput tipis dari dunia yang lain. Bima duduk di kamarnya, menatap belati di atas meja. Benda itu kini dibungkus kain putih dan disegel dengan plastik, tapi meski tak disentuh, ia merasa seperti belati itu terus berdenyut, menghembuskan sesuatu ke dalam mimpi-mimpinya. Kakeknya tak banyak bicara sejak malam peti dibuka, tapi malam itu, ia mendekat dan meletakkan selembar kertas tua di hadapan Bima. Tulisan tangan dengan tinta pudar, tertulis nama-nama yang tak ia kenal, Parman, Taring, Roto, Wiryo, dan 1 nama baru, Bima. "Apa ini?" tanya Bima dengan suara nyaris berbisik.
Itu daftar orang yang pernah berkaitan dengan belati itu, dan siapapun yang menyentuhnya, akan masuk ke dalam urutan, suka atau tidak, jawab kakeknya sambil menunduk. Kau sudah menyentuhnya, berarti kau sudah masuk dalam jalurnya. Bima menolak percaya, tapi saat ia mencoba membakar secarik rambut dari peti itu, api yang menyala tidak kuning, melainkan biru pucat, dan asapnya tidak naik, tapi justru turun ke lantai, menyebar ke arah pintu dengan suara mendesis. Sejak saat itu, suara-suara mulai muncul di sekitar rumah, suara pintu yang terbuka sendiri, suara orang berjalan di loteng padahal rumah hanya satu lantai, dan suara tangisan pelan di belakang rak buku, selalu pada pukul 3:08 dini hari. Bima mulai menulis semuanya, mencatat tanggal, waktu, dan arah suara. Ia bukan lagi hanya takut, tapi juga penasaran, seolah ada bagian dari dirinya yang merasa harus tahu lebih banyak, lebih dalam, lebih tua. Suatu malam, ia kembali ke rumah Wargo sendirian, membawa belati dan kertas-kertas mantra dari peti. Ia menggambar lingkaran kecil di lantai ruang belakang, tempat yang pernah diyakini menjadi titik pusat pesugihan. Ia ingin melakukan satu hal, memanggil kembali nama terakhir dalam daftar, bukan untuk bersekutu, tapi untuk memahami mengapa semua ini terus berulang. Namun saat ia selesai membaca 3 kalimat pertama, suara berat muncul dari dalam tanah, suara yang dulu hanya muncul di mimpi kini nyata, pelan dan dalam. Yang memanggil dengan niat, akan dipanggil dengan tujuan. Cahaya lampu padam seketika, dan dari dalam lingkaran, muncul kabut hitam yang menggulung, di dalamnya ada wajah, bukan utuh, hanya mata, tua, cekung, penuh dendam dan lapar. Bima menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak, dan saat itulah, dari luar rumah, terdengar suara yang tak ia sangka akan datang. Pak Parman, berdiri dengan tongkat tuanya, tubuhnya lebih renta, tapi matanya tetap menyala seperti dulu. Turunkan tanganmu, Bima, atau kau akan menjadi nama berikutnya yang disebut saat malam tidak ingin sunyi, katanya pelan. Dengan gemetar, Bima menurunkan belatinya, dan seketika lingkaran itu pecah, kabut menghilang, dan suara lenyap seperti ditarik ke belakang. Pak Parman mendekat, menatap cucu Pak RT itu lama, lalu berkata, kau belum terlalu dalam, masih bisa mundur, tapi kalau kau masih penasaran, kau akan menjadi penjaga berikutnya, dan penjaga jarang bisa tidur tenang. Bima tak menjawab, hanya menunduk, dan malam itu, ia membungkus kembali belati dan menguburnya di tanah yang sama tempat ia menemukannya, tapi kali ini, ia menaburkan garam, batu hitam, dan segenggam tanah dari makam ibunya. Ia ingin percaya bahwa itu cukup, tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia masih bermimpi, dan suara itu masih memanggil namanya, dengan nada pelan dan sabar. Bima, tamat.